Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya, khususnya rahmat keilmuan, tercurah di dalam narasi Ikhtisar Wacana. Wacana adalah tulisan atau ucapan yang merupakan wujud penyampaian pikiran secara formal dan teratur. Wacana dapat dibedakan atas beberapa macam. Pertama, wacana narasi. Wacana narasi adalah wacana yang berkisah dengan menjalin rangkaian peristiwa. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya atau secara kronologis. Yang kedua, wacana deskripsi atau pemurian. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca atau mitra tutur seperti merasakan atau menyaksikan secara langsung. Ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Wacana ini bertujuan menyampaikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling bertautan dengan maksud menjelaskan sesuatu ide, istilah, masalah, proses, unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab akibat, atau dapat pula mengembangkan gagasan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, wacana argumentasi atau lazim disebut wacana pendalihan. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Berikut dinarasikan tentang perdebatan antara seorang ulama dengan seorang ilmuwan ateis di dunia barat yang merupakan cikal bakal wacana sebagai tugas untuk disusun menjadi sebuah wacana yang kohesi dan koherensi. Kemudian tentukan pertama, kalimat topiknya atau ide pokoknya, ide penjelasnya, dan yang ketiga, jenis wacana. Suatu ketika, seorang ulama berdakwah di dalam masjid dengan menyampaikan kepada jamaahnya bahwa percayalah bahwa Allah itu ada, esa adanya, dan ada di mana-mana. Pernyataan ini terdengar oleh seorang ilmuwan yang sedang berada di luar masjid.
Kemudian ilmuwan itu mendatangi ulama dan berkata, hentikan dakwahmu, jangan bohongi masyarakat, karena apa yang kamu sampaikan itu sama sekali tidak benar, tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal. Mustahil yang esa itu berada di mana-mana. Ulama itu diam, sehingga ilmuwan berkata lagi, kalau memang kamu tahu tentang adanya Allah, tolong tunjukkan sekarang di mana Allah berada. Ulama belum berkomentar. Ilmuwan yang ateis berkata lagi, kalau memang kamu tahu tentang Tuhan, tolong sekarang gambarkan bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana model Tuhan. Ulama bertafakur, kemudian berkata, baiklah, sekarang saya akan tunjukkan di mana Tuhan berada. Kemudian saya akan gambarkan bagaimana model dan bentuk Tuhan. Dengan syarat, jawab dulu pertanyaan saya. Ilmuwan dengan tegas menyatakan, silakan, apa pertanyaannya? Saya akan jawab. Ulama dengan tawadu berkata, percaya atau tidak, di dalam diri Anda terdapat unsur-unsur ketuhanan. Sebab ketika Anda berusia 3 kali 40 hari 40 malam di dalam rahim ibumu, maka Allah meniupkan ruh ke dalam dirimu. Dan ruh itulah yang menyebabkan kamu bisa hidup, bisa bergerak, dapat melihat, mendengar, dan bersuara. Semuanya itu adalah unsur-unsur ketuhanan yang ada di dalam diri saudara. Apakah kamu percaya adanya semua itu? Ilmuwan berkata, pertanyaan apa ini? Kenapa itu yang ditanyakan? Sementara kita saksikan, kita sudah aplikasikan. Kita berbicara, itu bersuara. Kita berhadapan, itu saling melihat. Kita berdialog, itu saling mendengar. Ulama berkata, baiklah, kalau memang kamu percaya adanya semua itu, maka sekali lagi kami sampaikan bahwa percaya atau tidak, semua penglihatan, pendengaran, gerakan, suara itu adalah milik Allah yang Allah titip di dalam diri kita. Sekarang saya minta, tolong lontarkan suaramu dengan sekeras-kerasnya. Ilmuwan spontan berteriak, menyatakan, suaranya mengangkasa.
dengan suara yang lantang. Setelah itu ulama diam sejenak. Ilmuwan juga berpikir. Kemudian ulama berkata, sekali lagi percaya atau tidak, suara yang terlontar dari mulutmu itu adalah suara yang datangnya dari Allah, dan Allah lah pemilik dari segala suara di dunia ini. Sekarang tolong tunjukkan di mana sekarang suaramu berada. Kalau kamu dapat menunjukkan di mana suaramu sekarang berada, saya akan tunjukkan. Kalau kamu dapat menunjukkan keberadaan suaramu sekarang juga saya akan tunjukkan di mana Tuhan berada. Yang kedua, tolong gambarkan bagaimana model dan bentuk suaramu yang baru terlontar dari mulutmu tadi. Kalau kamu mampu menggambarkan model dan bentuk suaramu, sekarang juga saya akan gambarkan bagaimana model dan bentuk Tuhan. Ilmuwan bernalar dengan menggunakan berbagai macam metode berpikir, namun ia tidak dapat mendeteksi keberadaan suaranya. Ia tidak dapat menggambarkan bagaimana model dan bentuk suaranya. Sehingga ulama berkata, jangankan Allah sebagai pemilik suara, sebagai sumber dari segala suara yang ada, dapat kamu deteksi keberadaannya, dapat kamu gambarkan model dan bentuknya. Suara yang sudah Allah berikan kepadamu itu saja kamu tidak dapat mendeteksinya. Akhirnya ilmuwan yang tidak percaya tentang adanya Allah meninggalkan ulama tanpa komentar. Kita persingkat. Namun pada pengajian berikutnya, tiba-tiba ilmuwan itu datang dan langsung masuk ke dalam masjid, menangis, merangkul ulama, minta maaf, sekaligus bermohon untuk diajarkan ajaran agama Islam yang dibawa atau yang disampaikan oleh ulama. Dan akhirnya ilmuwan yang ateis tadi, yang tidak percaya dengan adanya Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika saya baca ayat ini, ketika saya baca artikel ini, saya teringat firman Allah dalam surah As-Sariyat yang berbunyi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau merenungkan dirinya. Ada benarnya pernyataan ulama sufi yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal esensi dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Inilah sekelumit ikhtisar wacana untuk dikembangkan secara aplikatif. Semoga bermanfaat adanya. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan.
Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.